Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur selalu kita aturkan pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah masih memberi kesempatan kita untuk bisa menghadiri majelis zikir. Ahad pagi kemarin kita sudah diberi satu materi bahwa satu majelis yang selalu diburu oleh para malaikat adalah majelis zikir. Diburu dalam artian mboten kok terus ajeng digebuki niku mboten. Diburu dalam artian untuk selalu dicari oleh malaikat untuk dicatat kebaikannya. Yang dimaksud majelis zikir adalah majelis ilmu, majelis talabul ilmi. Ketika majelis ilmu, maka bahasan utamanya adalah qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang difirmankan oleh Allah dan apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Itu adalah materi yang paling pokok ketika kita ngaji. Ketika kita berada di majelis zikir, maka bahasan kita yang paling utama adalah membahas apa yang difirmankan Allah, membahas apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Adapun kalamnya para ulama itu mendukung apa yang disampaikan oleh Allah Rasul, atau menerjemahkan atau menafsirkan dari apa yang telah difirmankan Allah dan disabdakan oleh Rasulullah SAW. Maka penjelasan para ulama pun menjadi sesuatu yang penting kalau kita mengaji, agar kita tidak salah arti, tidak salah tafsir. Karena semua firqah di dalam Islam itu kan banyak sekali namanya firqah. Di dalam hadis yang masyhur dikatakan bahwa orang Islam, umat Islam ini di zaman Rasulullah dikatakan akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Golongan yang benar adalah yang selalu berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan sebenarnya setiap dari 73 golongan itu semuanya yang memakai Quran dan Sunnah. Makanya kata para ulama, innama sumyal firqah, dinamakan firqah li'anna lahu dalilun, karena bagi setiap firqah itu punya dalil. Dikatakan firqah itu karena mereka punya dalil. Setiap firqah itu punya dalil. Nah, pembedanya pripun? Pembedanya antara yang firqah yang salah dengan firqah yang selamat, atau sebagian ulama menamai dengan al-firqatun najiyah. Kelompok-kelompok yang selamat adalah yang berdalil namun dalilnya ditafsirkan dengan benar. Penafsirannya bukan sesuai dengan kesempatan mereka, dengan pemikiran mereka sendiri, bukan dengan kepentingan mereka sendiri, tapi berdasarkan apa yang ditafsirkan oleh para ulama, terutama para salafus saleh. Dinten salafus saleh niku 3 generasi terbaik dari umat, nggih menika generasi sahabat, generasi setelah sahabat sinten? Tabi'in, generasi ketiga atba'ut tabi'in. Dan 3 generasi ini adalah generasi yang dijamin oleh Rasulullah SAW. Dalam satu riwayat yang sahih Rasulullah mengatakan, khairukum qarni, sebaik-baik kalian, sebaik-baiknya umat Islam itu adalah qarni. Qarni itu maksudnya orang-orang yang berjumpa dengan Nabi, maksudnya para sahabat. Para sahabat itu adalah sebaik-baiknya umat Islam. Bahkan saking baiknya para sahabat niku,
Di dalam satu ayat dikatakan umpama sahabat niku namung sedekah sebanyak satu sok. Satu sok itu berarti namung sidik satu sok, tapi mesti ini satu sok makanan. Karena yang ditakar niku namung makanan. Nek emas niku mboten ditakar. Nek emas niku ditimbang gitu. Mboten enten nek sing tumbas emas sak liter mboten enten. Tumbas emas niku biasanya ditimbang. Seumpama sahabat itu bersedekah sebanyak satu sok makanan. Kemudian kita umat-umat akhir zaman ini bersedekah dengan 2 gunung emas. Niku masih lebih besar pahalanya satu soknya para sahabat. Karena memang level keimanannya antara sahabat dengan kita sangat jauh, jauh banget. Atau pol antara langit dan sumur sat ini. Baina sama wa sumur sat. Antara langit dan sumur sing asat sing jero banget niku. Level keimanan kita sangat jauh. Generasi umat terbaik adalah generasinya para sahabat, tsummal ladzina yalunahum, kemudian orang-orang setelah mereka. Sinten generasi setelah sahabat, yaitu generasi para tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi yang setelahnya yaitu generasi tabi'in. Itu generasi-generasi yang dijamin keunggulannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga pemahaman mereka lah yang bisa dijadikan panutan oleh kita semuanya. Kalau kita menjadikan panutan pemahamannya orang-orang sekarang yang dengan ilmu filsafatnya, kemudian kita pakai pemahaman filsafatnya orang-orang sekarang, bisa jadi kita akan jauh melenceng dari pemahaman Islam yang benar. Makanya enten yang profesor juga nih. Nek menika profesor sing apa? Profesor sing mengkritik ibu-ibu kok seneng ngaji tok. Malah bingungi ya. Niku profesor sing mbuh niku ngoten niku. Kalimatnya sudah kalimat kekufuran. Napa boleh zaman ini kok kalimatnya napa niku? Meragukan hari akhir, hari setelah kematian. Ini kan pun bentuk kekufuran gitu. Meragukan tok niku pun kekufuran. Dan itu termasuk kekufuran yang besar. Nah, bagaimana kok? Ketika seorang itu memahami dalil hanya berdasarkan ilmu filsafatnya, pemikirannya sendiri, itu bisa jauh menyimpang. Makanya ada profesor yang punya pengertian apa? Bantu orang Nasrani untuk membangun gereja itu jarine dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Dan dia di Indonesia ini dikatakan sebagai pakar tafsir Quran. Ngeri nih Pak. Mengatakan bahwa Nabi itu menganjurkan orang Islam kalau ada orang Nasrani bangun gereja, niku dianjurkan untuk ikut membantu. Wah, naudzubillah dari ini. Padahal gereja itu sarana apa? Sarana kesyirikan. Sarana kesyirikan. Dan syirik itu adalah dosa yang paling besar. Inna syirka la dzulmun azim. Penganiayaan yang terbesar adalah syirik. Nah, ketika kita membantu pembuatan sarana syirik, sarana di mana Allah dihinakan di tempat tersebut, masa awak dhewe niku tegel nggih. Kita niku diciptakan oleh Allah, enten wong sing ajeng ngece Gusti Allah kok kita malah ngewangi, malah nyumbang. Oh, tak sumbang lah. Karep ngece Gusti Allah toh, yuk tak rewangi. Nah, ini kan pemahaman-pemahaman yang seperti ini sangat jauh menyimpang. Karena dalil yang paling kuat adalah may yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha. Dengan Quran insyaallah. Barang siapa yang menolong dengan pertolongan yang baik, maka dia mendapatkan bagian dari kebaikan tersebut. Enten yang napa ajeng bangun masjid, dibantu bangun masjid,
maka kita mendapatkan bagian dari kebaikan yang ada di masjid tersebut. Wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakun lahu kiflun minha. Karena siapa yang membantu pertolongan-pertolongan yang buruk, enten wong ajeng berbuat jahat kok malah direwangi, enten wong nyolong malah ditulungi, malah didorong-dorong, disurung. Lah piyambake angsal dosa kaya dene dosa sing nglakoni niku. Alhamdulillah kita selalu berusaha belajar untuk menjadi seseorang yang belajar agama, beragama yang baik dengan belajar sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah dengan pemahaman-pemahaman yang benar. Bukan berarti kita niku sok suci nggih. Nek sok suci niku mboten angsal. Nek kok ade niku mesti bener. Niku kalimat-kalimat sing sok suci. Tapi kalau kita mengatakan kita berusaha menjadi benar, niku kalimat yang benar, kalimat yang baik. Tapi kalau kita mengatakan mengklaim bahwa diri kita itu pasti benar, dan niku kalimat sing sok suci, dan kalimat itu termasuk kalimat sombongan. Salam serta salam semoga selalu tercurahkan pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta seluruh sahabat, para tabi'in, para alim ulama serta seluruh umat muslim hingga akhir zaman. Malam hari ini insyaallah kita bahas surat Al-Baqarah ayat 61. Ayatnya cukup panjang ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbidul ardu min baqaliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Ketika itu kalian Bani Israel telah berkata, wahai Musa, kami tidak sabar atas makanan yang satu. Bahasa Jawa ini jelek. Ora iki jelek. Panganan kok monoton, ngono-ngono kuwi tok. Napa panganan yang dimaksud niku napa? Di ayat yang sebelumnya, manna wassalwa. Fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ard. Maka berdoalah kepada Allah untuk kami agar Allah mengeluarkan apa yang ditumbuhkan oleh bumi. Berdoalah kepada Allah agar Allah memberikan kepada kami hasil-hasil bumi. Min baqaliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha, yang berupa sayur mayur, ketimun, kemudian gandum, kacang-kacangan ataupun bawang. Jadi sifatnya orang Yahudi Nasrani, sifatnya orang-orang Bani Israel itu sudah diberi nikmat yang terpuncak paling dhuwur niku tesih gersulo. Tesih rumangsa kurang. Dan memang itu menjadi sifat dasar manusia jane gitu. Manusia itu umpama diberi emas satu gunung, niku mesti njaluk sak gunung meneh. Sifatnya menungsa niku mboten gampang puas. Begitu sing dicita-citakan, sing dikarepke niku kelakon, cita-citane nambah melih. Kepinginane niku nambah melih. Tengene surat Al-Ma'arij nika. Surat Al-Ma'arij niku nomor surate 70 di ayat 19 sampai 21 nika Allah katakan innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu tercipta dalam kondisi halu'an. Halu'an niku pelit banget tur gampang gersula. Menungso niku sifat asline pelit, pokil, udel, tur gampang gersula. Pokoke dikai napa-napa niku gampang gersula. Dikai penak nggih tetep gersula. Dikai ra penak nggih tetep gersula. Ini
Nah, tengene ayat lanjutane idza massahul khairu manu'a wa idza massahu syarru jazua. Ketika mendapatkan kebaikan dia akan manu'an. Manu' niku dari kata dasar mana'a. Mana'an niku mencegah. Le nyekeli niku kenceng banget. Nek oleh napa-napa nek nyekeli kenceng banget. Ra gelem dundum ten kancane. Wong niku serakah. Nek oleh napa-napa niku karepe nyekeli kenceng tenan. Dicucul ten ngene kancane niku nek iso aja. Wa idza massahul syarru jazua. Dan ketika mereka tertimpa keburukan, dia akan banyak menggerutu. Niku sifat dasar manusia. Apakah kita harus berserah diri dengan sifat dasar itu? Jawabnya mboten. Kita diperintahkan oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang baik. Sifat-sifat dasar yang buruk itu kita usahakan untuk dihilangkan. Sifat dasar itu bisa kita hilangkan kalau kita mempunyai keinginan. Jadi kita harus punya azam, punya tekad yang bulat untuk menghilangkan sifat-sifat dasar yang buruk. Nek pasrah gitu. Atau biasanya terkadang orang itu mencari pembenaran. Aku ki yo ngono kuwi kok karakter. Wis aku ki ra iso nek kon malih. Gitu. Enten sing biasane nek dikandani niku serasa ngandani. Aku guys, yen biyen ki aku ki yo ngene iki. Nek kon malih wis ra iso. Iso aku yo ngene iki. Nah, niku berarti tidak ada niatan untuk berubah. Qala tastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Nabi Musa kemudian berkata kepada Bani Israil, apakah kalian meminta ganti dengan sesuatu yang nilainya lebih rendah daripada kebaikan yang kalian terima? Mau wis oleh panganan sing nomor 1, makanan VIP sudah disajikan di depanmu, makanan yang enak, kemudian gizinya tinggi, kemudian didapatkan dengan cara yang sangat mudah, tur gratis. Bani Israil diberikan makanan yang enak, mudah didapat, gratis, gizinya tinggi. Nah, dikai konten iku tesih mboten trimo, malah milih panganan sing lawas. Jadi ceritanya niku tiyang Bani Israil niku pengen bernostalgia dengan kondisi di masa lalu. Akhirnya ra trimo kalih kondisi sing kepenak niku. Wah, nek kepenak banget ini kita ra neng tantangan ya. Bali sing kok biyen meneh wae. Jeleh aku. Apa kalian minta ganti dengan sesuatu yang nilainya lebih rendah, nilainya lebih hina? Dan itu juga terkadang menimpa pada kita. Terkadang kita niku punya penilaian yang terbalik gitu. Bani Israil kan penilaiannya ini kualik nih. Eneng panganan sing wis enak malah pilih panganan sing mboten sing biasa-biasa mawon. Nah, terkadang kita pun juga sama. Terkadang kita terkena penyakit Bani Israil yang menimpa pada umat-umat terdahulu. Sebagaimana yang telah diprediksi oleh Rasulullah SAW. Rasulullah itu pernah mengatakan, kalian nanti akan tertimpa penyakit-penyakitnya umat-umat terdahulu. Kalian nanti akan tertimpa penyakitnya umat-umat terdahulu. Kalian la tattabi'unna sunana man kana qablakum, di riwayat yang lain. Kalian nanti akan mengikuti kelakuan-kelakuannya umat-umat yang dulu. Sehingga kalau mereka itu masuk di lubang biawak, lubang zob, kalian pun juga nanti akan ikut masuk ke situ. Pokoknya kelakuan-kelakuan sing aneh umat-umat terdahulu, nanti kita juga bisa jadi akan ikut ke situ. Dan ini kalimat celaan dari Rasulullah.
Kita terkadang punya penilaian yang terbalik. Enten wong sing biasane jujur terus. Wonten wong sing jujur terus dilalah niku pernah ngapusi. Terus seolah-olah kebaikan yang sudah dia lakukan niku ilang kabeh. Kejujuran niku dianggap mboten enten. Ada seorang ustadz, ada seorang ulama, dia kata-katanya mayoritasnya bagus. Kemudian suatu saat dia melakukan kesalahan, seolah-olah langsung lebih jiwa kayak ustadz ra jelas, ustadz ra bener, balik ra cetha. Padahal saat durunge yang disampaikan nggih apik-apik. Hanya karena satu hal yang salah, langsung nilai itu seolah-olah mayoritas salah. Sedangkan ada orang yang memang secara kelakuan itu jajannya elek-elek banget. Terus dia ini pisan berbuat apik, terus viral, terus langsung seolah-olah wah iki wong apik tenan iki. Saniki kekuatan sosmed. Kekuatan sosmed. Enten wong sing penjahat tapi sing diviralke niku apike seolah-olah dianggap wong sing apik. Enten sing sugih dalam jangka waktu yang sedikit langsung dadi gonggongke. Setelah pirang sasi tembe konangan jan jebule tukang ngapusi. Ini kok terkadang kita punya penilaian yang terbalik seperti itu. Ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum. Kalau kalian memang menginginkan sayur-sayuran, menginginkan mentimun, menginginkan gandum, menginginkan kacang-kacangan, menginginkan bawang dan macam-macam, silahkan keluar ke kota. Kota yang dimaksud itu senes Misra, Mesir Fir'aun, Mesir negarane Fir'aun itu senes. Tapi Misra itu kan bahasa Arab artinya kota. Sama seperti Madinah. Madinah itu kan bahasa aslinya artinya kota. Tapi sebagian kalau Madinah sendiri itu dinamai dengan Madinah. Sehingga Madinah itu bisa diartikan secara umum Madinah atau Mesir itu artinya kota. Atau bisa diartikan secara khusus Madinah itu artinya ya kota Madinah. Seperti Misra, Mesir. Bisa diartikan Misron itu adalah kota. Bisa diartikan Misron itu adalah kota Mesir nih. Kalau yang di ayat ini yang dimaksud adalah di kota-kota pada umumnya. Misron minal amsor, kota dari beberapa kota. Nah, silahkan kamu keluar ke kota. Dan yang kota mesti oleh sing tok goleki. Karena yang diminta oleh Bani Israel tadi kan bukan sesuatu yang istimewa. Padahal wis dine barang sing istimewa. Tapi malah njaluk sing biasa. Maka kata Nabi Musa, itu adalah permintaan fa inna lakum ma sa'altum. Itu adalah permintaan yang mudah. Permintaan yang tidak sulit untuk dilakukan. Wis dikai barang sing penak kok malah ngersula njaluk sing luwih asal. Nah, kalau dalam al-hadis niku dikatakan tidak boleh kita niku membesarkan sesuatu yang kecil atau mengecilkan sesuatu yang besar. Sesuatu yang besar ya kita anggap besar, sesuatu yang kecil ya kita anggap kecil. Ampun diwalik. Kalau masalah agama ya berarti kita anggap sesuatu yang besar. Kalau masalah dunia ya ini berarti sesuatu yang kecil. Ampun kualik dalam menilai. Sebelum masuk di lanjutan ayatnya, kita baca beberapa tafsiran dari Imam Ibnu Katsir. Dari separuh ayat tadi. Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa Allah di dalam ayat tersebut mengingatkan nikmatnya Allah kepada Bani Israel lagi. Di mana dulu sebelumnya Allah telah memberikan al-manna
wasalwa, madu dan burung sebagai makanan yang enak, yang bermanfaat, yang mudah untuk diambil. Namun ternyata mereka mengingat masa lalu. Bani Israel mengingat masa lalu. Wadhkuru duburakum, kalian mengingat masa kebelakang. Sehingga pengen meminta ganti dari makanan yang berkualitas dengan makanan yang hina, makanan yang rendah, nilainya rendah, yaitu berupa sayur-sayuran dan yang semacamnya tadi. Sehingga kalau kata Hasan Al-Basri, yang dilakukan oleh Bani Israil itu adalah kesombongan. Fa baqaru dzalika wa lam yasbiru alaihi. Mereka sombong dengan pemberiannya Allah itu, tidak mau bersyukur, tidak mau bersyukur dengan pemberiannya Allah. Syukur itu kan rukunnya ada 3. Yang pertama adalah pengakuan bahwa nikmat itu sumbernya dari Allah. Dulu sudah jawab. Yang kedua, memuji kepada Allah. Rukun yang ketiga adalah mempergunakan nikmat itu dalam rangka ketaatan. Itu rukun syukur. Nah, mereka justru ketika diberi nikmat itu tidak melakukan 3-tiganya, tidak mengucapkan tahmid, tidak mengucapkan pujian kepada Allah, tapi justru mereka meminta ganti nikmat yang telah diberikan kepada mereka dengan sesuatu yang lain, yang nilainya sebenarnya malah lebih hina, lebih rendah. Sehingga Nabi Musa langsung menegur Bani Israil. Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Ini peringatan yang keras Nabi Musa atas permintaan mereka yang aneh-aneh nih, permintaan yang hina nih. Kemudian Nabi Musa melanjutkan tegurannya dengan ihbitu Misra. Silahkan nek memang kowe njaluk kuwi ya, silahkan golek dhewe ning kota. Karena itu tidak perlu mukjizat. Kalau hal yang seperti itu tidak perlu mukjizat. Kalau yang manna wasalwa itu kan melalui mukjizat gitu. Karena itu makanan yang kalaupun ada didapat dengan cara-cara yang sulit harusnya. Tapi dengan adanya mukjizat, makanan yang bernilai tinggi itu bisa didapatkan oleh Bani Israil dengan cara-cara yang mudah, atau gratis. Nah, untuk mendapatkan makanan yang tadi berupa sayur, timun, kacang, gandum, bawang, niku mereka harus membeli. Nah, ten kota ini berarti kan harus didapatkan dengan cara membeli. Kon tuku dhewe akhirnya. Kalau di tafsir Ibnu Katsir itu sebenarnya ada penafsiran yang berbeda di antara beberapa ahli tafsir tentang ihbitu Misron yang dimaksud itu. Kalau menurut Ibnu Abbas, Misron itu adalah kota-kota pada umumnya, bukan kota Mesir, bukan Mesirnya Firaun. Sedangkan menurut ahli tafsir yang lain seperti Qatadah, Rubay bin Anas, Abul Aliyah, itu yang dimaksud Misron itu adalah Mesirnya Firaun.
Dari dua tafsiran ini disimpulkan oleh Imam Ibnu Katsir, pendapat yang lebih tepat adalah pendapatnya Ibnu Abbas. Pendapatnya Ibnu Abbas. Karena sayur-sayuran, kacang-kacangan, gandum itu bukan sesuatu yang khusus di tempat tertentu, tapi itu adalah makanan yang ada di semua tempat. Berarti yang dimaksud misron di ayat tersebut bukan khusus di kota Mesir, kotanya Fir'aun, tapi di kota-kota pada umumnya, kota yang di dekatnya Bani Israel di saat itu. Ini satu pembelajaran berarti. Jadi terkadang kalau kita belajar niku memang ada perbedaan di antara guru satu dan guru yang lainnya. Dan boleh mboten kira-kira kita niku membandingkan. Kula ngaji ten mriki ternyata ning kene kok jarine ning kene oleh. Terus jenengan kondur. Pak Jiman kondur ten Bungkel, ngajian ning Bungkel. Kok beda karo ning Garangan. Bapak Sarno mungkin ngaji ten pundi Tenturi, beda meneh iki. Nah, kita kan boleh nggak kita membandingkan antara ustadz yang satu dan yang lain? Jawabnya boleh. Boleh kita membandingkan. Kemudian kita timbang mana pendapat-pendapat itu yang lebih kuat. Jadi menilai niku bukan sing kira-kira paling cocok. Terkadang di antara kita niku nek enten perbedaan niku lain jupuk sing kira-kira penak sing ndi. Kira-kira sing cocok karo atine niku napa ya niku sing dijupuk. Dan ini termasuk memilih sesuatu dengan nafsu ngoten niku. Jenengan nek ngaji fikih niku harus punya hati yang lapang. Nah, mulai nek jenengan ngaji fikih niku kudu atine niku kudu nyegara tenan. Karena mungkin jenengan akan besar sekali kemungkinan ketika jenengan ngaji fikih, kemudian ngaji fikih niku mboten namung di satu tempat atau satu ustaz dengan banyak ustaz. Nanti bisa jadi ustaz A mengatakan A, ustaz B mengatakan B, ustaz C mengatakan C. Nanti akan muncul banyak pendapat di dalam satu masalah yang sama. Nah, jenengan atine mboten nyegara, mutung kowe. Ngaji malah marahi bingung. Bukan ngaji malah stres. Mungkin niku le bingung le ngaji niku ngaji ning kono malah marahi mumet. Wis rasa ngaji isan wae. Malah mutung ngoten niku. Rekoso ngoten niku. Kemudian di antara hal-hal yang berbeda ngoten niku, kalau kita memang tidak punya kemampuan untuk mentarjih niku pripun to? Pendapat yang paling kuat yang mana? Kita tidak tahu mengambil pendapat yang paling kuat niku sing pundi. Dan kita sebagai orang awam niku kan mboten enggak ada kemampuan niku kan rata-rata gitu. Kita enggak punya kemampuan untuk itu. Jarene pengajian yang kono dikatakan di mazhab A niki haram, dikatakan di mazhab B niki makruh, dan gini mazhab niki mubah boleh. Wah umet iki jane makruh haram apa oleh nih. Wah aku milih sing makruh ora apa-apa. Gimana? Nah, kalau kita memilihnya hanya berdasarkan nafsu, berdasarkan apa? Penake kepiye, dan itu berarti itu yang bergerak bukan fitrahnya, tapi yang bergerak adalah hawa nafsunya. Nah, aku luwih cocok karo sing makruh wae kok. Ora sing haram. Lah ngopo? Lah aku sih seneng kok. Ndak apa-apa ora oleh. Ngaji ning kono ora oleh, ngaji ning kene ora oleh. Pindah ngaji wae.
Ngaji malah bingung. Ketika kita memang melihat perbedaan-perbedaan niku kita harus legowo, punya hati yang longgar. Terus kalau memang kita punya kemampuan untuk mentarjih mana yang lebih kuat pendapatnya, ya ambil yang pendapatnya paling kuat. Kalau memang tidak mampu mentarjih, maka kita ambil pendapat yang paling aman. Yang paling aman. Kalau ada yang mengatakan ini makruh, ini haram, ya ambil aja pendapat yang haram. Napa? Kalau pendapat yang haram, wis otomatis kita meninggalkan niku wis ora kena dosa. Kalau kita mengambil pendapat yang makruh, wah main makruh kok. Pisan-pisan rapopo. Kalau ternyata yang benar niku ternyata yang haram, malah kena dosa. Niku bagaimana kita menyikapi perbedaan itu. Punajeng nggih, wa duribat 'alaihimudz dzillatu wal maskanatu wa ba'u bi ghadabin minallah. Akhirnya ditimpakanlah atas mereka kehinaan dan rasa jatuh, asor, nista, waba'u bi ghadabin minallah, dan mereka kembali dengan mendapatkan murka Allah. Nah, karena mereka tidak mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah, mereka akhirnya mendapatkan kehinaan di muka bumi. Dikatakan di tafsir Ibnu Katsir, mereka setiap bertemu dengan orang, setiap mereka bertemu dengan orang, istadzallahum wa ahanahum, mereka akan selalu dihina dan direndahkan. Karena pun kadung penak kok malah milih sing ora penak. Akhirnya niku kan diremehke kalih wong. Diremehke kalih wong niku kan sesuatu sing mboten penak. Umume wong niku nek disepeleke pripun? Muring. Nah, umume ngoten niku. Umume kalau kita niku direndahkan niku muring. Kecuali kalau orangnya niku super sabar. Wong sing super sabar niku direndahkan, alah ra apa-apa. Biasa wae. Wis biasa diece. Wis biasa diece. Dan itu sebenarnya yang baiknya kita lakukan. Kita niku terkadang direndahkan oleh orang lain dan kita tidak perlu menanggapi niku. Enten sahabat yang bernama Abu Dzamdzam. Sinten? Abu Dzamdzam. Ada sahabat yang bernama Abu Dzamdzam. Dia itu setiap mau tidur itu punya ritual. Ritualnya apa? Ritualnya adalah dia selalu memaafkan orang yang merendahkan dia. Dia selalu memaafkan orang yang menyakiti dia. Dia selalu memaafkan orang-orang yang menganiaya dia. Benajeng turun itu ritualnya nanti. Makanya oleh Rasulullah SAW, ketika suatu saat dalam satu majelis, Rasulullah mengatakan nanti akan datang seseorang yang termasuk ahli surga. Ternyata yang datang siapa? Abu Dzamdzam itu. Abu Dzamdzam ini dikatakan oleh Rasulullah adalah seorang yang termasuk ahli surga. Wong itu saya urip, tapi kalih Nabi dikatakan iki mesti mlebu swarga. Kita mboten enten nek sing mriki terus langsung nek kula niku pun mesti swarga nih. Wis nek enten wong sing ngomong ngoten niku ngapusi. Wis langsung fix niku ngapusi. Gandeng jenengan sing do ngaji ten mriki pun mesti swarga. Nek ngaji ten mriko mboten mesti nek ngaji ten mriki kula jamin. Nek enten sing jamin ngoten niku wis mesti ngapusi niku. Wani bayar ya. Ajeng 15% nggih gelem kira-kira gitu. Nah, enten sing memastikan ngoten niku berarti niku pun ngapusi.
Yang bisa memastikan seperti itu hanya sinten Rasulullah SAW. Itu pun berdasarkan wahyu, bukan berdasarkan apa dirinya Nabi sendiri. Buatan Nabi mendapatkan itu dari Allah, berdasarkan wahyu. Memastikan si A mesti mlebu swarga, si B mesti mlebu swarga, itu karena Rasulullah mendapatkan wahyu. Ada 10 sahabat yang dipastikan oleh Rasulullah masuk ke dalam surga. Di dalam kitab tarikh itu dinamakan Al-Asyraf Al-Kiramil Bararah. 10 sahabat Al-Kiramil Bararah, yang mulia, yang baik-baik. Di antaranya adalah 4 khalifah. 4 khalifah itu sinten? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kemudian ada lagi namanya Abdurrahman bin Auf, salah satu sahabat yang paling kaya. Meskipun Rasulullah pernah mengatakan Abdurrahman bin Auf mesti mlebu swarga, ning dhek mlebu swarga niku tersyarat-syarat, tersiok-siok. Ternyata napa? Krana sugih banget. Nah, dan sahabat ketika mendengar seperti itu susah. Wah, kok arep mlebu swarga kok ngoten niku. Benten kali dhewe. Wah, ra apa-apa lah. Penting mlebu swarga. Wal-wale nyisor-nyisor dhewe rintek ra apa. Tapi nek Abdurrahman bin Auf, wah, susah namanya. Waduh, mlebu swarga kok rekoso ngoten niku. Masalahe apa? Oh, jawabe aku terlalu sugih karena hisab masalah harta. Hisab masalah harta niku termasuk hisaban yang paling lama. Hisaban yang paling lama niku adalah hisaban masalah harta. Makanya Abdurrahman bin Auf niku sampai pernah punya ide piye ben carane iso dadi melarat pol. Niku tuku kurma bosok. Hati enten gawe pengumuman akhirnya dene niku. Sing duwe kurma bosok tak tukune 10 kali lipat. Wah, akhirnya wong sak Madinah niku do adol kurma bosok kabeh ngene. Abdurrahman bin Auf sampai bondone Abdurrahman bin Auf niku telas. Nah, selayah-layah alhamdulillah aku wis melarat. Ternyata ngerti enten pengumuman. Enten pengumuman saking Afrika. Ada raja Afrika yang mengatakan karena dia punya penyakit sing tombone niku jarene namung kurma bosok. Nek eneng sing duwe kurma bosok tak tukune 100 kali lipat. Wah, akhirnya gelem ra gelem nggih didolten kene niku mulai ra sida melarat malah sugih 10 kali lipat. Kita wong le modale 10 kali le ngedol 100 kali malah luwih sugih mulai. Nanti nek wong pun kadung balungan sugih niku nggih. Ajeng usaha melarat niku tetap sugih. Nek pun balungane balungan biasa. Ambole usaha niku jenglat-jenglit tenan ya. Nggih ngonten-ngonten niku mawon. Terus mboten kok niki niku untuk napa? Gawe adeng lokro masalah kerja niku mboten. Dan kalau masalah usaha niku kita punya kewajiban. Talabul halal wajibun ala kulli muslim. Mencari yang halal, bekerja yang halal niku wajib bagi setiap muslim. Adapun masalah hasilnya nggih dipasrahke ten ngene Gusti Allah. Rezekine niku nek pun rezekine enten nggih niku mboten bakalan nggih salat. Karena ade niku dereng tahu sugih banget pun wedi melarat. Sugih rung tahu tapi wedi melarat. Padahal sih biasa-biasa mawon. Yang dimaksud wa duribat alaihimudillah wal maskana itu kalau dijelaskan oleh Hasan Al-Basri itu maksudnya adalah mereka diwajibkan untuk membayar pajak kepada orang Islam di masa-masa Nabi Muhammad SAW. Itu kehinaan yang diterima oleh orang-orang Yahudi Nasrani ketika mereka punya status namanya kafir dhimmi. Ketika menjadi kafir dhimmi
mereka berkewajiban untuk membayar pajak kepada umat Islam, dan pajak itu diberikan kepada Baitul Mal, kepada negara. Yang punya kewajiban pajak itu kalau dalam hadis itu adalah orang-orang kafir zimmi. Waba'u bi ghadabin minallah, mereka kembali kepada Allah, mereka kembali dalam keadaan mendapatkan murka dari Allah. Ini adalah di akhiratnya. Di dunia pun tidak ada rekoso kalian Gusti Allah, ten akhirat ugi rekoso. Jadi rekosone double akhirnya. Tiang-tiang itu ketika seorang itu melakukan kekufuran, maka dia akan mendapatkan balasan di dunia dan akhirat. Dia akan mendapatkan balasan di dunia akhirat. Minimal di dunia ini mendapatkan ketidaktenangan, boten ayem, boten tentrem. Dan otomatis mungkin akhiratnya mulai di alam kubur dia akan mendapatkan azab kubur. Kemudian di hari kiamat mendapatkan beratnya siksa di hari kiamat. Kemudian wonten akhirat dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Itu beberapa akibat dari murka Allah. Beberapa akibat dari murka Allah. Kenapa mereka mendapatkan seperti itu? Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq. Balasan seperti itu sebab mereka telah melakukan kekufuran kepada ayat-ayat Allah dan mereka membunuh para nabi dengan tanpa hak. Di dalam Islam itu yang boleh dibunuh namun tidak tiga. La yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihdatsar. Darahnya seorang muslim itu hanya boleh dialirkan dengan salah satu di antara tiga. Yang pertama adalah an-nafsu bin nafsi. Ketika membunuh maka dia dikisos dengan cara dibunuh. Nek matani maka hukumannya juga hukuman mati. Sing wingi niku senajan wingi niku sing matani ya dudu wong Islam, sing dipateni ya dudu wong Islam. Ini niku mboten masuk ten pembahasan iki. Kemudian yang kedua adalah as-sayyibuz zani, orang yang sudah pernah menikah yang melakukan perzinahan. Zina muhsan namanya. Wong sing wis tau nikah terus zina niku secara had dalam hukum Islam dia dibunuh dengan cara diranjam, dilempari batu sampai mati. Dilempari batu sampai mati. Jadi sudah pernah menikah itu ada kalanya masih punya suami atau masih punya istri, atau duda atau rondo. Kalau orang-orang seperti ini melakukan perzinahan, hukum had dalam Islam adalah dilempari batu sampai mati. Jadi yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah at-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Orang yang meninggalkan agamanya, keluar dari Islam, murtad, keluar dari Islam, itu juga kalau dalam hukum Islam itu juga hukumnya dibunuh, dieksekusi. Niku benten. Murtad itu at-tariku lidini, keluar meninggalkan agamanya. Sing jero agamane mung pindah ormas mboten. Biyen rika terus sakniki dadi Muhammadiyah mboten. Utawa biyen
Muhammadiyah sakniki pindah ten MTA umpamane nggih mboten. Memang pindah ormas niku mboten masuk di murtad niku. Ana Islam. Nah, di dalam tarikh, di dalam Qasasul Anbiya itu bahkan orang-orang Bani Israel itu pernah dalam sehari itu membunuh 300 nabi. Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan. Kanat Banu Israil fil yaumi yaqtulu salasami'ati nabiyyin. Pernah suatu saat dalam satu hari Bani Israil itu membunuh 300 orang nabi. Berarti kan Bani Israil niku nabine niku kathah banget. Berarti nabine ten ngene Bani Israil niku kathah banget. Berarti nabine mboten mung 300. Niku dalam sehari niku pernah membunuh 300 nabi. Memang kalau terutusnya nabi-nabi zaman dahulu itu memang berbeda dengan terutusnya Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi Muhammad itu terutus untuk seluruh umat manusia. Kalau nabi-nabi terdahulu hanya khusus terutus untuk kabilahnya, untuk kaumnya tok. Nah, zaman riyen. Makanya tidak heran dalam satu kawasan terkadang ada satu atau dua nabi lebih. Di kawasan satu ada nabi, di kawasan yang lain juga ada nabi. Enten nabi sing mara tuwane nggih nabi sinten? Nabi Musa. Nabi Musa alaihi salam punya mertua juga seorang nabi. Nabi sinten? Nabi Syuaib. Nabi Syuaib. Nabi duwe maratuwa nabi. Ada seorang nabi yang anaknya juga nabi. Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya anak namanya Nabi Ismail, punya anak juga Nabi Yahya. Nabi Ishak, Nabi Ishak. Nah, niku. Ini kan saking bejatnya orang Bani Israel. Mereka pernah dalam sehari itu membunuh 300 nabi dan di sore harinya niku kaya-kaya rante dosa. Summa yuqimuna suqa baqalihim min akhirin nahar. Esok niku mateni 300 nabi, sorene niku santai-santai ten pasar. Kaya ora rante dosa. Ongkang-ongkang, nongkrong-nongkrong ten pasar. Ini kan karena hatinya niku benar-benar sudah mati gitu. Nek wong umum niku biasanya nek bar mateni napa? Mondele. Oh, wedi. Wah niki bar mateni malah nyantai-nyantai mawon. Mateni wong 300 nabi man. 300 nabi, sorene malah dah nyantai-nyantai ten pasar. Nah, termasuk kekufurannya Bani Israel adalah kalimat-kalimat yang sebelumnya niku. Dikon muni Hittotun diganti hintoh. Kon njaluk ngapura tenggene Gusti Allah malah ngece. Makanya penghinaan terhadap ayat niku termasuk kekufuran kepada Allah. Penghinaan kepada ayat niku termasuk apa? Kekufuran. Jadi kalau ada orang yang menjadikan ayat Quran sebagai bahan ejekan, bahan guyon, niku kita ketang atas. Ayat Quran kok digo dolanan. Nah, maka kita harus hati-hati. Ada potensi kekufuran di dalam perbuatan seperti itu. Memang kekufuran itu ada kufur akbar, ada kufur asghar. Nah, ada kufur akbar, ada kufur asghar. Niku nek dibahas suwe dhewe niku. Yang dimaksud kufur akbar niku napa mawon? Yang dimaksud kufur asghar niku napa mawon? Niku pun sak pembahasan, bisa jadi akan beberapa hari membahas niku. Dan membunuh itu juga termasuk bagian dari kekufuran. Kata Rasulullah, sibabul muslim kufrun. Sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim adalah bentuk kefasikan
Nek jenengan ngece ten kene wong padha-padha Islame, misui ten kene padha-padha wong Islame, niku termasuk bentuk kefasikan. Fasik niku termasuk dosa besar. Jadi menghina, nyacat, misui padha-padha wong Islame niku dosa gede. Wa qitalu kufrun, membunuh seorang muslim itu adalah bentuk kekufuran. Jadi membunuh sendiri termasuk bentuk kekufuran. Nomor sing dipateni niku sinten? Nggih. Yang dibunuh adalah seorang nabi. Maka betapa besar kekufuran yang dilakukan oleh Bani Israil. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Demikian itu adalah sebab mereka melakukan penentangan kemaksiatan dan mereka berbuat melewati batas. Na'udzubillah min dzalik. Maka di dalam satu riwayat yang sahih di dalam Musnad Ahmad, Rasulullah pernah mengatakan asyaddun nasi 'adzaban yaumal qiyamah rajulun. Manusia yang paling berat siksanya nanti di hari kiamat adalah seorang laki-laki. Qatalahu nabiyyun au qatala nabiyyan, yang mana dia dibunuh oleh nabi. Dibunuh oleh nabi ini berarti dia adalah seorang yang kafir, dia seorang yang bermaksiat yang luar biasa kepada Allah, kemudian dia diperangi oleh nabi. Au qatala nabiyyan, atau dia membunuh seorang nabi, seperti yang dilakukan oleh Bani Israil. Au wa imamun dhalalatun, dan pemimpin-pemimpin yang sesat. Nek enten pemimpin mbuh tokoh napa, kemudian dia niku menampakkan kesesatannya, dan itu juga termasuk orang-orang yang paling berat siksanya di hari kiamat. Dadi pemimpin kok kata-katane mboten saged di napa gugu, mboten saged dicekel, kata-katanya sudah kata-kata kekufuran. Wis niku nggih siksane abot banget. Wa mumatsilun minal mumatsilin, dan orang-orang yang sadis di dalam membunuh. Mumatsalun niku wong sing lematane niku dipecal-pecal, dimutilasi bahasa sakniki. Wis mati sing dipecal-pecal. Niku orang-orang yang sadis di dalam membunuh itu juga nanti akan mendapatkan siksa yang paling berat di hari kiamat. Insyaallah mengatakan Bapak Ibu aturaken kata kesalahan kata kurang kula nyuwun pangapunten. Mugi-mugi pengawasan niku ndadosaken manfaat kagem kula lan panjenengan sedaya. Kata kesalahan kata kurang kula nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.